warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga dengan rahmat dan nikmatnya itu kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Hendaknya dengan rahmat itu kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat berangkaikan kata salam, tak lupa pula dan tak bosan-bosannya kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga disampaikannya kepada arwah junjungan alam kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang berilmu pengetahuan, dari zamannya naik onta sampai zamannya naik kijang Innova. Berdirinya saya di sini bukan seperti patung Liberty yang membawa obor tanpa api dan membawa buku tanpa isi, melainkan saya akan menyampaikan pidato singkat yang berjudul Pendidikan Merupakan Kunci dan Gerbang Masa Depan. Teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah, berbicara mengenai pendidikan, ini merupakan hak semua orang yang harus dipenuhi. Pendidikan bukan hanya untuk anak-anak hingga remaja saja, ataupun dari remaja hingga dewasa, dari dewasa hingga tua. Seperti kata pepatah, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Maksudnya ya Allah, tuntutlah ilmu dari usia sedini mungkin. Seperti potongan syair berikut ini. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Ilmu dunia akhirat wajib dituntut dipelajari. Ilmu dunia akhirat wajib dituntut dipelajari. Dari kecillah engkau mendapat, sudah dewasa berguna kemana pergi. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah, maksud syair tadi yaitu belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Dimana kalau kita mengukir di atas batu, maka akan meninggalkan jejak yang akan bisa diingat selalu. Lalu kalau kita belajar ketika dewasa, maka sama saja kita belajar seperti mengukir di atas air, yang artinya cepat atau lambat itu akan hilang.
berbeda dengan kita belajar di waktu kecil. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat." Artinya, menuntut ilmu wajib bagi muslim laki-laki dan muslimah perempuan. Teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah, di zaman yang serba modern, di zaman yang serba era digital dan teknologi ini, apabila kita tidak menyeimbangkan dengan ilmu pengetahuan, maka kita akan menjadi orang yang gagap akan teknologi. Bahkan yang paling parahnya, kita akan menjadi bahan olok-olokan oleh orang lain. Teman-teman, apakah tahu mengapa pendidikan sering juga disebut sebagai kunci masa depan? Jadi teman-teman, kalau kita orang yang berilmu, maka kita akan memiliki akses yang mudah. Kita akan mudah bergabung dalam bermasyarakat, dalam berorganisasi, berkontribusi dalam negara maupun mancanegara jika kita menggunakan ilmu pengetahuan tadi dengan baik. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pendidikan bukan hanya tanggung jawab diri kita saja, melainkan tanggung jawab seluruh aspek, baik dari keluarga, masyarakat, maupun negara. Dengan fasilitas yang kita rasakan pada saat menempuh pendidikan sekarang, hendaknya kita menikmatinya dengan baik dan bersyukur atas nikmat itu, karena kita masih bisa menempuh pendidikan dengan baik dan layak. Banyak sekali teman-teman kita yang di luar sana yang harus bekerja, yang harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jangankan untuk menuntut ilmu seperti kita sekarang, untuk memenuhi kebutuhan saja mereka harus bekerja. Maka sepatutnya kita sudah mensyukuri segala sesuatu yang kita rasakan pada saat ini. Teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ada 5 keutamaan orang yang menuntut ilmu. Yang pertama, Allah akan angkat derajatnya. Yang kedua, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Yang ketiga, ia akan memiliki rasa takut terhadap Allah. Yang keempat, ia akan mendapatkan pahala yang kekal. Sebagaimana pahalanya ini apabila ia mengajarkan ilmunya kepada orang lain, maka pahala ini terus mengalir kepadanya. Ini juga disebut sebagai amal jariah. Yang kelima, akan mendapatkan kemudahan di dunia maupun di akhirat. Islam telah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus semangat menuntut ilmu. Dalam belajar, kita tidak hanya mengumpulkan fakta, tapi juga mengasah kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemandirian. Mari kita manfaatkan pendidikan sebaik mungkin, karena dengan ilmu pengetahuan kita bisa mengubah masa depan, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk masyarakat dan juga bangsa. Dari pidato yang saya sampaikan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Ada 5 kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang. Yang kedua,
Allah akan mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu. Yang ketiga, Allah akan mempermudahkan segala sesuatu orang yang menuntut ilmu di dunia dan akhirat. Yang keempat, tidak ada batasan untuk menuntut ilmu. Yang kelima, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu akan mempermudah kita dimanapun kita berada. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sebelum itu, saya akhiri dengan sebuah pantun. Pisau di dapur harus diasah, supaya daging dapat dicacah. Belajar tanpa mengenal lelah, niscaya nanti dapat faedah. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin bersembahyang berlama-lama. Semoga pidato ini membawa berkah, memberi rahmat kepada kita bersama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.